pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa, saya Nong Darul Mahmada ditemani oleh Halo Bang semua. Ade Armando ya, dan juga Mas Guntur Halo. Romli. Nah, pemirsa Cokro TV yang lagi ramai sekarang ini masih tentang MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ada beberapa isu yang terkait dengan MUI ini, lembaga keulamaan ini. Pertama misalnya soal ditangkapnya salah satu pengurus MUI oleh Densus 88 yang diduga merupakan teroris ya, dan karena itu langsung ditangkap. Nah ini rame, kemudian diberitakan apakah kemudian dengan adanya pengurus MUI yang mendukung teroris ini, MUI ini layak dibubarkan atau enggak. Nah, ditambah lagi nih ada satu fakta bahwa ternyata meskipun ini bukan MUI pusat ya, tapi MUI Jakarta, ternyata MUI Jakarta itu menerima dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta dan terang-terangan bilang bahwa mereka akan menjadi buzzernya Anies Baswedan. Nah, ini tentu saja sangat sangat menurut saya jadi menjatuhkan nama baik MUI sebenarnya. Jadi karena selama ini kita tahu bahwa MUI juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa katanya buzzer itu haram. Nah, tapi ternyata MUI-nya sendiri itu kok melakukan kegiatan buzzer yang katakanlah ini mendukung meskipun belum secara resmi ya, tapi kita tahu bahwa Anies Baswedan itu kan sangat ngebet banget untuk menjadi calon presiden. Jadi kita akan membicarakan soal ini. Ini ramai banget ya Mas Guntur dan Kak Ade. Saya nggak tahu nih mau menanggapi persoalan ini siapa dulu? Mas Guntur dulu ya. Ini soalnya kalau ada terkait dengan Anies Baswedan langsung semangatnya muncul. Oke, silahkan Mas Guntur. Gimana melihat ini? Apakah memang layak nih atau MUI ini kita bubarkan aja? Karena ya begitulah gitu fakta-fakta yang selama ini kita dapatkan di publik. Ya, pertama soal ulama itu ya. Bahwa ulama itu kan memang posisi yang sangat terhormat dalam Islam. Istilah ulama itu. Ada ayat Al-Quran itu bunyinya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya itu? Artinya hanya ulama yang takut kepada Allah. Artinya kan ulama itu orang yang memang benar-benar tahu tentang suatu perkara ya, al-alim. Al-alim, alimani ulama. Kemudian juga ada dalam hadis itu kan al-ulama warathatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewaris kenabian. Lanjut dari tugas-tugas kenabian itu al-ulama. Ya, ini adalah posisi yang sangat terhormat. Tapi ya ini yang kita sebut dengan benar-benar ulama. Karena dalam fakta ajaran Islam pun dan juga ancaman dari Nabi Muhammad SAW, ada ulama yang malah bisa mencelakakan, menyesatkan, atau yang disebut dengan ulama isu, alias ulama busuk, gitu kan. Karena ada hadis Nabi yang dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, ana min khairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjal qila ma ya Rasulullah ulama isu. Ada selain dajjal yang lebih aku takutkan daripada kalian. Apa itu ya Rasulullah, kata sahabat itu? Ulama isu, ulama busuk gitu. Jadi ulama-ulama busuk ini disabdakan oleh Nabi lebih ditakutkan atau lebih rendah daripada dajjal. Nah di situ Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan apa aja sebenarnya ulama isu adalah ulama-ulama yang kerjanya bukan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, tapi ya lebih kepada persoalan-persoalan keduniawian ya. Dan ini yang kita lihat terjadi ya, bahwa ada penyalahgunaan nama ulama ya, baik itu dalam MUI ya, oknum-oknum tertentu ataupun juga yang di MUI DKI di Jakarta, sehingga ini yang tidak mencerminkan ulama yang apa difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran atau disabdakan Nabi sebagai warathatul anbiya, tetapi lebih dekat kepada ulama isu, ulama-ulama busuk ya. Ya kenapa? Ya mereka terlibat dengan terorisme. Ya, kemudian juga di MUI DKI malah mau bikin cyber army alias buzzer itu kan.
Ya ini kan celaka kita. Apalagi kalau kita baca ya beberapa ya jejak digital ya. Ada anggota MUI di mana itu yang terlibat mesum ya dan sebagainya itu kan. Ataupun dulu juga ada skandal soal investasi bodong juga itu kan. Jadi ini adalah ulama-ulama busuk ya yang masuk ke dalam Majelis Ulama Indonesia dan ini yang membahayakan ya sehingga ini menciderai para ulama-ulama yang mulia ya. Sehingga pada tahun 2007 Gus Dur pernah menyuarakan bubarkan MUI. Kenapa alasannya pada waktu itu? Karena MUI itu masuk dalam gerakan ekstremisme dan radikalisme tahun 2007 nih ya. Kita bicara soal tahun seruan tahun 2007 ya. Nah, di situ kalau saya melihat mungkin ada semacam muhasabah, ada introspeksi, ada perbaikan di MUI ya. Ya, karena kalau kita lihat MUI tahun 2007 dengan 2000 sekarang ini, kalau saya lihat agak mendingan ya. Tapi tetap yang sekarang agak mendingan ya. Ini bagus sih. Kalau yang di pusat ya. Ya, meskipun kalau kita bicara soal masa bagaimana dulu itu kelompok-kelompok radikal ya, tokoh-tokoh radikal itu sangat memenuhi struktur MUI. Nah, sekarang kan ya mungkin tinggal 1-2 ya ini yang harus dibereskan. Karena kalau tidak ada pembenahan, tidak ada perbaikan di MUI, ya memang harus dibubarkan, persis seperti HTI ataupun FPI ya, kalau tidak ada perbaikan ya. Karena kan kalau kita melihat HTI nggak bisa diperbaiki, kemudian FPI nggak bisa diperbaiki sepanjang tahun, ya kita sami'na wa ta'na aja kepada Gus Dur, ya bubarkan HTI sama FPI gitu. Nah, kita tidak ingin bahwa MUI itu juga mengalami apa yang sudah dinubuatkan oleh Gus Dur. Harus dibubarkan ya. Kalau yang saya catatan itu kalau tidak mau introspeksi ya. Dengan banyaknya katakanlah masuknya ulama-ulama busuk yang ke dalam MUI ataupun yang ada di pusat ataupun yang ada di daerah ya. Yang ini ya tugas ulama itu bagaimana mencerahkan, menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Kok ini malah bikin buzzer, malah bikin cyber army itu kan. Harusnya kan MUI dia kan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang ini malah menjadi tameng dari penguasa, dari Anies ya, jadi penjilat. Nah ini berbahaya ya. Kalau saya level, kalau MUI DKI itu menurut saya itu kerusakannya udah parah saya lihat. Ketuanya juga bermasalah itu. Ya, ketua MUI, dia kan politisi sebenarnya. Bukan ulama berarti. Ya nggak tahu lah keilmuan dia itu kan, tapi kan lihat kalau pilkada dia lebih dekat kepada seorang politisi daripada seorang ulama yang bisa merangkul semuanya kan. MUI itu kan ulama, dia harusnya bisa menjaga keutuhan kedamaian, bukan memihak kepada satu kelompok, satu kubu politik tertentu. Ini yang terjadi di Jakarta aneh bin ajaib. Kalau menurut saya sih sebaiknya ketua MUI Jakarta itu mundur daripada mempermalukan lembaga MUI dan mencederai ulama itu sendiri. Itu yang kalau pengamatan saya. Jadi artinya masih ingin mempertahankan MUI sebagai lembaga dan orang-orangnya itu dianggap aja sebagai oknum dan ulama busuk gitu ya, ulama su. Ya gitu kalau yang saya harus sih dibersihkan lah. Sebenarnya kalau saya sendiri kan tidak punya kepentingan kepada MUI ya atau masyarakat secara luas ya. Misalnya kan kalau umat itu kan lebih dekat kepada ormas. Orang NU ya kepada Nahdien, kepada NU. Orang Muhammadiyah kepada Muhammadiyah. Orang Al-Wasliyah kepada Al-Wasliyah. Matlul Anwar kepada Matlul Anwar. Tidak ada yang namanya mereka itu terlalu menghiraukan yang namanya MUI ya. Nah cuma apa posisinya? Nah MUI ini itu mendapat pengistimewaan yang luar biasa dari negara. Padahal dia sama-sama LSM. Dengan misalnya dengan misalnya kayak semacam dulu ada sertifikasi halal sampai sekarang ya, fatwa halalnya. Kemudian ada Dewan Syariah Nasional DSN juga ada. Padahal posisi MUI dengan NU dengan Muhammadiyah itu padahal sama gitu loh. Jadi kalau dia LSM, kenapa dia terlalu diistimewakan oleh negara? Kalau dia lembaga negara, kenapa dia tidak ada audit yang sah untuk MUI? Makanya Gus Dur pernah bilang MUI ini makhluk apa? Karena ini makhluk yang tidak jelas intinya ya dalam sistem ketatanegaraan kita ya. Pak Mahfud kan bilang susah membubarkan MUI karena masuk dalam undang-undang. Tapi yang harus ditanyakan ke Pak Mahfud juga,
pengistimewaan negara kepada MUI itu dasarnya tuh apa gitu loh. Hmm. Kenapa ke MUI? Kenapa bukan ke NU? Kenapa bukan ke Muhammadiyah? Karena ormas ini adalah ormas yang sudah ada sebelum Republik ini ada dan berjasa Ikut terhadap mendirikan. Republik ini gitu loh. MUI baru tahun 75. Kenapa MUI kok diistimewakan oleh negara, dikasih Dewan Syariah Nasional misalnya? Itu kan orang-orang MUI yang menjabat sebagai pengawas dan itu ada gajinya di bank-bank syariah. Ya, semuanya yang bank-bank konvensional kan buka cabang namanya bank syariah karena takut dengan fatwa halal haramnya MUI soal riba, soal bunga bank. Makanya mereka bikin bank syariah. Pengawasnya dari mana? Ya dari Dewan Syariah Nasional. Dari mana? Ya dari MUI gitu. Ada konflik kepentingan sebenarnya di sini. Belum lagi soal fatwa halal. Kenapa harus fatwa halal dari MUI? Kenapa bukan dari Ormas, dari NU, dari Muhammadiyah? Jadi makanya Gus Mus bilang, MUI ini makhluk apa? Dia bilang LSM, dia dapat pengistimewaan dari negara, tapi dia bukan lembaga negara, tapi kok diistimewakan dan tidak bisa diaudit kalau dia adalah lembaga negara. Nah, makanya Gus Dus katakan MUI ini makhluk apa? Itu konteksnya seperti itu. Kemudian kalau MUI tidak bisa dibenahi ya Gus Dur tahun 2007 selalu bilang bubarkan MUI gitu kan. Kalau tidak ada perbaikan itu menurut saya. Nah, ini menarik. Kades sendiri melihat dalam MUI ini apakah layak dibubarkan atau tetap dipertahankan dengan harus evaluasi dan atau gimana? Saya rasa kuncinya yang tadi disebut oleh Mas Guntur ya. Itu menjadikan sebetulnya MUI kembali kepada kodratnya yaitu sebagai LSM. Jadi kita melihat mereka itu sebagai, kan biasa ada asosiasi insinyur gitu ya, ada asosiasi asosiasi advokat, ulama-ulama kalau ini ini ada ya. asosiasi ulama-ulama ya. Dan artinya dia memang ada sekumpulan orang-orang yang memutuskan untuk bersatu, berorganisasi, dan mereka mengklaim diri mereka sebagai majelis ulama. Ya kita tahu lah, tadi mungkin Mas Guntur sudah menyebut bahwa ini lahirnya di era Orde Baru. Orde Baru ketika itu Soeharto kepengen mengontrol segala hal kan. Ada persatuan guru, ada waktu itu mahasiswa dari yang tadi HMI dan macam-macam jadi KNPI gitu ya. Wartawannya harus PWI tunggal. Itu kan bagian dari upaya Soeharto mengontrol, mengendalikan. Nah, itu makanya para ulama supaya jangan terlalu bebas waktu itu dibikin menjadi satu organisasi. Tapi sejak saat itu memang MUI menjadi semacam kepanjangan tangan pemerintah di era itu kan. Nah, sekarang dia udah kepala ada nih. Maka kita kembalikan aja ke kodratnya. Dia adalah sebuah, jangan dikasih hak istimewa, jangan dimasukin ke undang-undang gitu ya. Jadi memang kuncinya ada di negara. Kalau membubarkan kan akan terkesan tidak demokratis gitu kan. Betul, oke lah orang bilang kalau HTI kan jelas-jelas anggaran dasarnya bilang mereka itu tidak tunduk pada NKRI kan, mereka pada ide membangun khilafah kan. Sekarang kalau mencari alasan untuk membubarkan MUI nggak gampang kan. Tapi ya mindset kita berubah dong. Ini misalnya gini, siapa yang disebut ulama mereka sendiri yang menentukan. Jadi kalau ulama-ulama yang progresif seperti Guntur ini, Mas Guntur nggak akan bisa masuk kan? Jadi yang sebetulnya ahli-ahli kan, ulama itu berpengetahuan kan? Ahli dalam. Harusnya adalah orang yang ahli kan? Orang-orang yang ahli itu harusnya adalah lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah seperti UIN gitu ya, dokter-dokter dari sana, Al-Azhar atau orang-orang yang progresif lah. Mana ada itu ada tapi cuman beberapa nama. Nggak bersuara. Dan ada Muksid kali ya. Ada Mas Muksid, ada siapa lagi di situ? Banyak sebenarnya teman-teman kita, cuma yang progresif itu kurang bersuara. Ya, itu yang disayangkan yang sebenarnya. Yang memimpin tuh jadinya adalah orang-orang yang konservatif. Iya, yang selalu Anwar Abbas. Anwar Abbas yang kelihatan terkenal, sekarang ya. Nah, jadi memang kita juga berharap orang-orang progresif yang ada di dalam MUI jangan nurut aja dong. Anwar Abbas kan lulusan UIN juga. UIN juga ya. Ya nggak apa-apa, kan. Ya. Jadi lulusan UIN kan ada yang progresif, ada yang konservatifnya kan. Tapi yang progresifnya bersuara dong. Dan yang kelompok-kelompok di luar itu kan berada di luar. Mereka juga berhak dong bikin semacam organisasi ulama, organisasi ulama liberal gitu atau enggak, sekarang misalnya KUPI kan ada ada yang ulama perempuan Indonesia gitu kan. Nah, itu harus diperbanyak kali ya. Tapi poin saya adalah memang mindset kita mengenai MUI kembali yang diingatkan oleh Mas Guntur. Mereka itu bukan negara, mereka nggak punya hak untuk ngatur-ngatur masyarakat sipil. Apalagi dikasih kewenangan halal kan? Iya, sertifikasi halal. Itu udah kejauhan kan? Kalau mau bikin itu kasih ke negara aja. Bahwa ada rekomendasi
Itu sih siapapun bisa kasih rekomendasi. Artinya nggak harus MUI, KUPI pun bisa, NU pun bisa, Muhammadiyah pun bisa. Iya. Jadi mindset kita tentang MUI itu harus diubah. Karena MUI itu jelas-jelas dia ketika bersuara tuh didengar Iya. sebagai kumpulan ulama. Saya ingat sekali tentang Ahmadiyah kan. Mm-mm. Ahmadiyah kan di negara ini sah, tidak ada larangan buat Ahmadiyah. Bahkan ikut mendirikan negara ini. Ikut mendirikan negara dan ini kontribusi terhadap bangsa ini luar biasa. Tapi gara-gara yang Fatwa. namanya fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah tuh, saya lupa kalimatnya, sesat atau Haram apa? apa Sesat, ya kalau nggak 2005 itu ya, Ya. fatwa tahun 2005 Itu lihat apa yang itu. terjadi kemudian. Habis Muhammadiyah. Ahmadiyah diserang, bahkan dibunuh, dibakar segala macam. Jadi bayangkan sekuat itu tuh fatwa dia. Padahal isinya nggak jelas. Ya, bentuk ekstrimnya adalah teroris ya. Tapi bentuk-bentuk yang nggak ekstrim adalah ya ingat siapa Tengku Zulkarnain gitu kan? Iya. Kenapa dia ada di sana? Kita nggak tahu kenapa. Emang keahlian dia apa? Ya, kemudian ingat ketika Ahok, kasus Ahok, kan sebetulnya memang MUI tidak pernah mengeluarkan pernyataan apa-apa kan? Fatwa nggak Nggak ada khusus ya. Tapi ketika ada GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, MUI harus protes dong. Kan nggak ada fatwa MUI. Ya, dan harusnya orang-orang MUI itu menyatakan kepada publik ada 4 pendapat gitu Iya. mengenai boleh tidaknya memilih pemimpin non-muslim misalnya begitu kan. Maksudnya Cak Muksid tuh paling depan kan dia apa-apa penjelasannya ada 4. Ada perspektif A, B, C, D. Nah, kalau isinya MUI itu adalah orang-orang yang seperti itu, jadi ke depan menjelaskan, oke, jangan berantem ya, ada penjelasan yang banyak terhadap satu hal, apakah soal Ahmadiyah, apakah soal waktu itu memilih pemimpin non-muslim, itu bisa Soal menjadi Syiah betul-betul juga sebuah kan. lembaga ulama yang merangkul dan memberi panduan. Ini kan enggak, dia malah berpolitik. Dia malah jadi, tadi Anda bilang, cyber army-nya. Anies. Saya nggak tahu kenapa dia nyebut secara khusus ya. Memang itu spesifik, makanya Itu kemudian kayak jadi ramai alam bawah kan. sadar kan. Jadi dia menyebut tadinya kita mendirikan cyber army untuk melindungi kepentingan MUI kalau diserang oleh buzzer. Juga Itu bagus kalau itu. itu bagus ya. itu bagus. Tapi walaupun juga kalimatnya membawa ya jangan cyber army kali. Kan Mungkin dia ikut kekinian gitu, kayak gini mungkin ya. ya ulama. Nggak, cyber kekinian. army itu konotasinya negatif kan. Army soalnya. Itu kan artinya buzzer kan. Buzzer. Kayak Anda Pasukan. kayak yang bilang kan pasukan kan. Pasukan. Padahal yang dia bisa bikin adalah semacam public relations gitulah kalau orang ini bahasa kerennya strategic communication untuk membahas serangan-serangan terhadap MUI. Tapi kenapa kemudian dia sebut? Itu kayaknya alam bawah sadar tuh. Karena dia berterima kasih terhadap Yang Pak Anies yang sudah mendanai berapa? 10 miliar ya? 10 miliar Per ya. tahun gitu ya. Keluar tuh kalimat dan juga terhadap Pak Anies. Ya. Kan kita bertanya kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak membela juga Pak Jokowi misalnya atau apa? Jadi memang ini mindset kita tentang MUI dengan sebenarnya tanpa mereka sengaja sedang mendelegitimasi dirinya sendiri. Nah itu, kalau misalnya kita lihat catatan dulu juga kan MUI tadi sempat juga dibilang oleh Kak Ade dalam kasus Ahok misalnya dia kayak semacam melegitimasi meskipun mungkin nggak semua pengurus MUI di situ setuju ya, tapi kan yang keluar lagi-lagi adalah yang kemudian menolak Ahok misalnya ini ya. Terus misalnya dalam kasus Ahmadiyah tadi juga disebut. Kalau itu sampai fatwa. Itu malah kita melihat sedih akhirnya kan terjadi persekusi di mana-mana terhadap Ahmadiyah dan itu terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang itu belum istilahnya dicabut fatwa itu. Nah, juga misalnya dalam terorisme ada fatwa mengharamkan terorisme. Tetapi kita melihat ternyata pengurusnya malah mendukung teroris. Nah, itu gimana? Maksudnya gini, jangankan umat gitu kan. Ini umat ada yang menjadikan fatwa itu sebagai legitimasi, sebagai istilahnya pembenaran terhadap kegiatan-kegiatan mereka di lapangan. Nah, itu kebanyakan untuk MUI ini yang selalu menjadikan fatwa itu tuh kalangan-kalangan kalau kita melihat tuh radikal dan intoleran gitu. Mas Guntur. Itu kan terjadi tuh, makanya kemudian kita ngelihat Gus Dur sendiri mengharapkan marah dengan fakta seperti itu gitu ya. Nah, apakah kita itu juga bisa gitu ya meminta
bagian ini dari evaluasi atau ini terhadap MUI itu, fakta-fakta yang sudah dikeluarkan itu istilahnya tuh dikaji ulang atau dicabut atau apalah gitu loh. Ini untuk dalam rangka membuat MUI menjadi sebuah lembaga ulama yang tadi itu mengayomi semuanya, menjadikan lembaga ini sebagai panduan umat kayak gitu-gitu Mas Guntur. Gimana tuh? Ya, kalau saya sih gini, semestinya itu yang harus dihentikan itu adalah pengistimewaan negara kepada MUI. Jadi ini yang menurut saya yang paling prinsipil dulu, prinsipil. Karena maksudnya sebentar, pengistimewaan itu terkait dengan posisi kelembagaannya ya. Jadi harus diperjelas dulu nih. Misalnya sebenarnya kan kemarin sudah soal label halal kan sudah diambil oleh badan halal ya, yang di bawah Kemenag. Tapi fatwanya itu tetap pakai MUI. Semestinya fatwa itu kan mau pakai NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah kan itu sama, gitu kan. Kemudian sekarang yang masalah juga adalah DSN, Dewan Syariah Nasional, itu masih yang melekat kepada MUI. Ini kan pengurus yang katakanlah ada undang-undang, mestinya kan dia menjadi lembaga negara ya, dan dia dievaluasi dan ada fit and proper test mestinya secara terbuka seperti komisi DPR KPK, iya dong. Kan ini adalah lembaga negara. Ini kenapa kok malah dipegang oleh ormas misalnya? Terus kenapa itu ada di undang-undang? Ada dong di undang-undang. Itu pengistimewaan namanya lembaga ya. Dewan Syariah Nasional di undang-undang perbankan soal syariah di situ. Disebut kan? MUI. Iya, karena masuk namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di situ ya. Kemudian juga di undang-undang tentang produk halal, jaminan produk halal juga MUI disebutkan sebagai pemberi fatwa. Jadi pembuat pembuat label halal itu di bawah namanya Kemenag ya kan. Tapi untuk fatwa halalnya itu dari MUI. Jadi tetap monopoli MUI. Jadi ini pengistimewaan negara terhadap MUI yang berlebihan padahal MUI statusnya adalah ormas biasa. Kalau kita bicara soal itu gitu loh. Nah, ini yang harus dihentikan. Karena kekuatan MUI itu bukan pada kekuatan di grassroots, bukan. MUI tidak punya pesantren, tidak punya umat. Sekolah. Yang punya umat itu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah dan sebagainya. Dan juga dalam model sosial politik, MUI juga nggak punya. Kiai Ma'ruf Amin diminta oleh Pak Jokowi itu kan karena beliau sebagai Rois Am PBNU, ya, bukan sebagai ketua umum MUI gitu loh. Kenapa ya? Karena yang kuat, yang punya umat, yang punya lembaga ini adalah NU gitu. Kemudian fatwa. Tidak semua namanya fatwa MUI itu diikuti oleh umat. Kenapa? Karena umat sudah punya rujukan sendiri. Rujukan apa? Basul Masirnya NU, ada Majelis Tarjihnya Muhammadiyah dan sebagainya. Persis dan sebagainya itu kan punya lagi fatwa-fatwa sendiri. Jadi masalah di mana? Yang bikin ini bermasalah memang negara kita. Kesalahan negara kita mengistimewakan MUI gitu. Jadi bukan MUI dibubarkan, tapi hentikan pengistimewaan kepada MUI oleh negara. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kita bicara soal keadilan. MUI itu adalah ormas, ya, dan NU juga ormas, Muhammadiyah juga ormas. Tapi kenapa kok MUI yang diistimewakan? Sampai misalnya level yang paling ini adalah hibah. Di Jakarta MUI dapat 10 miliar. Ya. Kemudian NU dapat 2 miliar. Kecil itu ya. Muhammadiyah dapat 1,8 miliar. Loh. Padahal kalau kita tanya, yang punya madrasah mana? Yang punya pesantren mana? Yang punya universitas mana? Yang punya rumah sakit mana? NU, Muhammadiyah, MUI mana? Nggak ada. Terus buat apa? Ya akhirnya tuh bikin cyber army 10M itu nanti itu kan. Nah ini persoalan. Kenapa? Lagi-lagi ini adalah kesalahan negara mengistimewakan MUI. Kemudian kebodohan di aparat kita, di penegak, di pemerintahan kita dianggap MUI adalah representasi umat Islam. Itu salah besar. Karena yang namanya anggota MUI, pengurus MUI itu tidak representasi dari ormas yang Islam yang sudah ada, gitu loh. Nggak ada misalnya kayak NU ngasih surat kayak perwakilan resmi dari NU namanya ini jadi pengurus MUI, nggak ada itu. Ada pengurus MUI yang kebetulan orang NU, yang kebetulan orang Muhammadiyah. Jadi perekrutannya gimana itu? Perekrutannya terserah orang MUI. Makanya nggak ada yang namanya standarisasi, yang nggak ya hanya internal mereka aja yang suka-suka, yang pertemanan dan sebagainya gitu, atau karir yang dari bawah. Gitu. Jadi akhirnya apa? Labelisasi ulama, politisasi ulama yang sebenarnya yang juga dilakukan oleh katakanlah Soeharto pada Orde Baru untuk
membentengi kekuasaan dia. Bagaimana ulama dipakai, bank muamalat awal-awal juga dipakai, Ismiyah zaman itu juga dipakai. Apa? Agama dipakai oleh Soeharto untuk membentengi kekuasaan dia, gitu, right? Dan tidak jelas apa kualitas di dalamnya, tidak ada. Jadi yang paling urgent menurut saya adalah hentikan pengistimewaan negara kepada MUI, karena MUI itu ormas seperti yang lain. Kalau memang mau lembaga syariah nasional, lembaga fatwa, silakan negara bikin menurut saya. Karena apa? Ya karena itu ada fit and proper test, ada evaluasi, ada teguran, ya kan? Ya kan? Kemudian ini MUI dapat uang dari negara, tapi banyak pengurusnya yang merongrong negara. Ini kan problem. Dan negara tidak bisa melakukan evaluasi. Dianggap kami bukan lembaga negara, ngapain diaudit, ngapain di ini. Tapi dapat duit, pengistimewaan dari negara. Nah, ini kan persoalan di situ. Jadi kalau ditanya siapa yang bodoh, negara lah yang bodoh menurut saya. Karena mengistimewakan MUI terus-menerus gitu. Dari situlah kita harus hentikan seperti itu. Gitu. Gimana Kak Ade? Mau nambahin nggak? Enggak, ya saya cuma ingin mengatakan barangkali kalau gitu kesimpulannya adalah bahwa memang negara harus melakukan langkah-langkah untuk mereduksi otoritasnya si MUI ini. Kita semua mengakui lah arti penting ulama dalam masyarakat Kalau mereka mau bikin lembaga juga bagus kan agar terorganisasi. Tapi ya sudah dong, itu merupakan kumpulan para ulama dengan otoritas yang terbatas. Kalau fatwa dia mengeluarkan fatwa dan orang menganggap itu fatwa yang baik, ya orang boleh dengar, boleh tidak. Tapi kalau dia akhirnya menjadi pihak yang diistimewakan punya posisi di Dewan Syariah Nasional dalam hal pembuatan halal tadi dan statement fatwa-fatwa dia selama ini dianggap sebagai sesuatu yang bersifat instruktif gitu ya, kayak mengharuskan orang untuk mengikutinya. Disitulah masalah bermula, karena itu memang kuncinya adalah negara stop. Kita harapkan bahwa udahlah kembalikan dia selevel organisasi asosiasi biasa. Nah ini menarik. Jadi mungkin perlakuan terhadap MUI selama ini adalah lanjutan dari dulu di Orde Baru. Tetapi sampai sekarang perlakuan itu tidak berubah, malah semakin. Sorry, saya mau koreksi sedikit barangkali ya. Justru dulu itu dipakai buat mengontrol. Iya, mengontrol. Sebetulnya kalau sekarang digunakan lagi, artinya bisa, MUI itu berada di bawah kendali si pemerintah kan. Cuman kan ini pemerintahnya udah pemerintah demokratis. Iya, kan berbeda. Yang nggak mau justru tidak ingin melakukan intervensi. Nah, tapi kan artinya kalau gitu ya udah stop kasih keistimewaan. Iya, artinya kan sebenarnya pemerintah itu bisa berperan seperti dulu ketika MUI ada, gitu. Kalau sekarang ini kan jadi liar, artinya kan gitu. Asosiasi misalnya kayak Pradi, kemudian ID, dokter, kemudian arsitek, itu kan ada sertifikasi, kemudian ada kode etik, gitu kan, dan sebagainya. Kan MUI nggak ada itu sertifikasi. Siapa yang menentukan mereka ulama? Suka-suka sendiri masukin temennya jadi di pengurus. Kan problemnya di situ. Kalau orang udah dokter praktek ya pasti dia punya ada sertifikatnya. Ya kalau mau begitu ya. Iya, jelas kalau itu memang kan mau kriterianya. Ya orang sembarangan tiba-tiba ikut teroris jadi pengurus MUI, gitu kan. Bagian terus fatwa provokator lagi. Ya kan. Bagian fatwa lagi bahaya banget. Itu kan provokator kayak almarhum Tengku Zulkarnain jadi MUI itu kan problem sekali gitu loh. Terus ketika kita tanya bisik-bisik ya kita buka aja kan, kita juga banyak teman yang yang di pengurus MUI. Gimana tuh pengurus MUI gitu? Susah lah, mereka kan juga kadang-kadang merasa mewakili ormas, nah kita juga merasa nggak enak. Nah ini juga yang terjadi. Fakta di dalam di MUI itu. Jadi akhirnya jadi liar. Bilang ketua umumnya ini gimana cara? Nggak bisa seperti itu juga gitu loh. Karena di MUI juga kadang-kadang ada ya kubu-kubuan, ada geng-gengan juga, merasa nggak enak, merasa nggak ini sebagainya. Akhirnya ini lingkaran-lingkaran kekerasan kayak gini memang harus dihentikan. Dengan apa ya itu? Hentikan pengistimewaan negara terhadap MUI, biarkan MUI menjadi ormas seperti yang lain. Gitu. Ini menarik. Jadi dari perbincangan kita kali ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya posisi MUI ini ya. Nah, dan ini pekerjaan sebenarnya bukan pekerjaan kita sebenarnya. Lagi-lagi kalau untuk menghilangkan atau mengurangi soal keistimewaan MUI itu adalah peran negara. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan kalau kita melihat dari sejarah yang tadi diterangkan bahwa dulu itu ya bisalah diatur gitu kan. Nah,
sebaiknya MUI juga dengan mungkin perlu diaudit. Tadi dibilang sama Mas Guntur harus jelas soal sertifikasi. Maksudnya kriteria menjadi ulama tuh harus sertifikat atau gimana gitu. Jadi banyak bisa dilakukan oleh dalam hal ini mungkin pemerintah ya untuk harus pemerintah. Ya, untuk membenahi dan mengevaluasi dan membersihkan lah kalau misalnya MUI masih bertahan gitu. Ya. Oke, pemirsa Cokro TV, menurut saya ini udah menarik ya, udah selesai gitu soal MUI ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di tema-tema yang lagi hangat. Salam semuanya, terima kasih buat Kak Ade, terima kasih buat Mas Guntur, salam sehat semua.